boleh ngomong gitu. Atau mau duluan ninggalin saya kan nggak mungkin. Kalau saya duluan yang ninggalin kamu? Kok sedih ya pembahasannya ya? Nah, makanya kamu duluan yang bahas itu. Ya mau. Udah, makanya nggak usah bahas-bahas aneh-aneh ya. Ntar malaikat datang diaminin aja. Coy. Ya pokoknya berdoa. Kita selalu sama-sama. Bareng-bareng terus. Kok pada sedih? Ada yang ditutup-tutupin ya. Nina? Nina? Iya, Mas. Ada apa? Kamu nggak masak? Ya mau masak apa, Mas? Uang belanja kita tuh sudah habis. Uang kontrakan kita aja suka nunggak. Untung aja kita nggak diusir dari sini. Ya. Aku pengen kamu masak. Karena aku lapar, bagaimanapun caranya. Aku coba cari utangan dulu di warung. Mudah-mudahan aja dikasih. Ya Allah, anak siapa ini? Sayang. Ya Allah, dia terluka. Mas! Mas Indra! Mas Indra, buruan ke sini, Mas! Mas Indra! Apa sih? Mas, Anak siapa ini? aku juga nggak tahu, Mas. Tahu-tahu dia tadi ada di situ pas aku keluar. Mending kamu taruh aja di luar ya. Gak usah dimasukin ke dalam. Biarin di sini, biarin. Mas, ini, kamu lihat dong, dia ini luka, dia sakit. Nggak, kita harus nolong dia. Nina. Ya. Siapa sih? Nina. Ngapain kamu mau masuk sih? Lo aja keluar biar diurusin sama orang lain. Mas, kasihan, Mas. Kamu nggak lihat? Dia butuh pertolongan kita, Mas. Iya, aku tahu. Nanti kalau tetangga lihat gimana? Kita dituduh nyulik anak orang. Aku nggak mau urusan sama polisi ya. Ini sekarang kamu bawa keluar. Bawa aja. Enggak, Mas, nggak mau. Biarin aku nolongin dia, Mas. Nina, kamu nih nggak usah macem-macem deh. Kenal juga enggak. Ya, Nina, mending sekarang kita ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit, terus kita tinggal di rumah sakit ya. Mas, aku mohon, Mas, tolong. Kasihan dia, Mas. Biar aku ngerawat dia ya. Nanti kalau tetangga denger gimana, Nina? Bawa aja keluar ya. Sayang. Mas, aku mohon, Mas. Kamu nggak lihat? Dia nyaman sama aku. Iya, sayang. Ini anaknya. Bisa nurut sama kamu ya? Bisa kamu bikin diam dia? Oke. Sekarang gini. Kita bawa ke kantor polisi.
kita serahin ke polisi, biar polisi yang cari tahu orang tuanya siapa. Ya, ayo kita bawa ke kantor polisi. Ayo. Enggak, Mas. Apalagi? Anak ini sudah nyaman sama aku. Mungkin ini sudah takdir Allah, Mas. Biar dia sama kita. Aku akan mengurus dia sampai dia besar. Aku yakin ini jawaban dari doa-doaku, Mas. Allah memberikan aku anak. Meskipun bukan dari rahim aku sendiri. Tapi dengan cara yang seperti ini. Iya, sayang. Mulai sekarang, kamu jadi anak ibu ya, sayang? Iya, nak. Gimana? Bisa kamu benerin? Bisa Bu, tapi kenapa bisa sampai begini ya Bu? Yalah, kamu nggak perlu tahu kenapa. Pokoknya saya mau mobil saya kembali seperti semula. Nah, baik Bu. Kerjakan dengan cepat ya. Ini kunci mobilnya. Kamu bawa aja ke bengkel. Ya, baik Bu, saya jamin mobil Ibu akan sama seperti semula. Terima kasih ya. Ya, baik Bu. Aku harus menghilangkan semua bukti yang mengarah ke kecelakaan itu. Gimana Pak? Saya pikirkan dulu ya. Saya permisi ya Pak. Aku jadi kepikiran semua orang yang donor hati buat mama deh. Kenapa? Kepikiran apa? Ya kepikiran mau hidup tambah lebih sehat. Ya pengen jadi tambah lebih sehat. Mungkin suatu hari organ-organ yang baik, yang sehat dalam tubuh aku kan bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak siapa namanya? Indah. Ya nggak apa-apa sih kamu mikir kayak begitu. Saya tahu kamu orang baik. Saya tahu kamu orang tulus. Tapi nggak usah mikirin kayak gitu dulu, bisa nggak? Ih, kan nggak mikirin sekarang, nanti dong. Iya, kan tahu. aku masih pengen hidup bareng sama kamu, sama anak-anak. Iya tahu, cuman bisa nggak bahas itu dulu? Ya pokoknya intinya gini aja. Aku pengen bermanfaat buat orang lain aja. Suatu saat nanti aku jaga kondisi aku, tubuh aku sampai aku tua. Nanti di saat ada keluarga kita yang membutuhkan atau orang lain membutuhkan. Di saat waktu aku udah siap untuk dipanggil, aku juga siap memberikan apa yang... Gak usah ngomong dipanggil lah. Kenapa harus ngomong kayak gitu sih? Ntar kalau dipanggil sekarang gimana? Jangan dong. Ya udah kalau gitu nggak usah bahas kayak begitu, ya. Nggak apa-apa punya pemikiran mungkin nanti suatu hari mau didonorkan juga organ tubuhnya, nggak masalah. Cuman kan nggak usah dibahas sekarang. Saya pun juga jadi kepikiran masalah itu. Mungkin mulai dari hari ini saya pun juga harus hidup sehat. Kita harus hidup sehat, sama-sama sehat. Iya. Dan nantinya juga mungkin
saya juga bisa mendonorkan organ tubuh saya suatu hari nanti. Ya intinya gak usah bahas itu sekarang lah. Ya, jangan sampai niatan kita untuk mendonorkan itu malah salah satu dari kita yang melihat. Kita punya janji sama-sama kan? Apa? Sesurga. Iya. Ya, semoga aja kita bisa terus sama-sama ya. Nggak diaminin? Amin. Kirain mau hidup sama orang lain. Nggak boleh ngomong gitu. Atau mau duluan ninggalin saya kan nggak mungkin. Kalau saya duluan yang ninggalin kamu? Kok sedih ya pembahasannya ya? Nah, makanya kamu duluan yang bahas itu. Ya mau. Udah, makanya nggak usah bahas-bahas yang aneh-aneh ya. Ntar malaikat datang diaminin aja. Coy. Ya pokoknya berdoa kita selalu sama-sama bareng-bareng terus sampai maut memisahkan ya. Gimana? Kenapa? Apa ini Al? Donor. Andin pernah cerita sama saya. Katanya Andin, kalau misalkan suatu hari dia dipanggil sama Allah ingin mendonorkan organ tubuhnya, Andin, tadi dokter bilang sama saya organ tubuhnya Andin yang masih berfungsi dengan baik adalah matanya. Mama nggak bisa ngebayangin ngeliat matanya Andin di orang lain. Andin itu bicara seperti itu sama saya. Itu karena dia merasa tidak bisa membantu Mama. Jadi dia terinspirasi dari sana. Ya Allah. Ingin bisa berguna untuk